Di Indonesia ini ada 19 wilayah kukupan hukum adat namanya, yang dibagi oleh Profesor Dr. Peter Van Vollenhoven, orang Belanda, ahli hukum adat Indonesia, yang digelari dengan Bapak Hukum Adat. Jadi Indonesia ini dipetakannya jadi 19. Jambi ini termasuk wilayah Melayu, hukum adat Melayu. Ada Melayu Riau, ada Melayu Jambi. Tetapi secara ilmiah, sistematis, sesuai dengan akal sehat, hukum adat Jambi yang lebih ilmiah. Itu di Unja Jambi, di depan para pengaku besar mengatakan bahwa bisa membuktikan secara ilmiah di depan perguruan tinggi ini kalau diizinkan ada waktunya. Nah, inilah kira-kira ya. Kalau negara Indonesia ini punya dasar negaranya adalah Pancasila, negara kerajaan Islam Melayu Jambi dulu namanya Pucuk Undang dasar negaranya. Itu. Nah, dasar negara ada 5. 1, Titian Treh Tanggo Batu. Ingat, tadi pernah mengatakan suku adat dengan jangkau adat. Tadi ya, makanya memang nak juga. Kita balik dulu jangkau adat, suku adat. Kalau suku adat ialah ungkapan atau kalimat yang bisa kita pakai di satu tempat dan bisa dipakai di kasus lain. Itu namanya suku adat. Nah, contohnya, kilat cermin sudah ke muko, kilat beliung sudah ke kaki. Itu suku adat. Bisa kita pakai dalam uang jual beli. Misalnya ada anak jual motor. Apa motornya satu? 20 juta. Anu bela sedikit lagi ada nanti bangun lagi ke biamul. Itu kilat cermin sudah ke muko namanya. Atau apa tuh nong? Kata bapak, udah kawin dengan anak mana dia pegawai negerinya, mau terserah bapak, kata jawaban. Itu kilat cermin sudah ke muku. Kata-kata itu namanya suku adat. Tapi ada kata-kata kalimat yang tidak bisa dibawa ke tempat lain, cukup untuk itulah. Salah satu Titian Treh Tanggo Batu. Itu bukan suku adat, tapi itu namanya jangkau adat. Jadi jangkau adat ialah satu istilah atau satu nama atau satu kaidah hukum. Paham ya? Beda suku adat dengan jangkau adat. Tapi lagi jangkau adat tadi supaya mengerti betul Bapak. Kalau ada umpamanya bini uhak, ini mohon maaf gitu. Dalam undang anak bini, dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan itu. Ada bini uhak selingkuh. Lalu orang adat katakan ayam betino benci kesangka, boyo dulunya. Itu jangkau adat. Khusus kita mengatakan bini uhak tidak berbuat cerong dengan kesangka itu. Atau gadis yang berbuat tidak senonoh dalam bidang seksual. Lalu dikatakan ayam betino tidak bersangka, telur satu gaduh sekampung. Itu jangkau adat. Kalimat ini tidak bisa kita bawa ke tempat lain. Ya, coba ngerti dulu. Jadi kita balik pada Titian Treh Tanggo Batu. Ini dua kalimat, Titian Treh. Titian Treh itu ialah ayat suci Al-Quran. Jadi zaman orang kitab kalau disebut melanggar ayat Titian Treh itu berarti melanggar ayat suci Al-Quran. Karena ayat Allah itu ada dua. Pertama, ayat Allah yang ada dalam Al-Quran disebut dengan wahyu. Yang kedua, ayat Allah berada di alam semesta yang kita sebut dengan hukum alam. Yang di dalam Al-Quran, perintah dan larangan, itulah Titian Treh. Yang di dalam dunia ini,
api panas, es dingin, ada gempa, ada penyakit, ada banjir, ada kebakaran, sesuatu musibah yang tidak di luar jangkauan otak itu namanya tangga batu. Coba jadi caca saya, apalagi Nabi 100 mati tahun 63, mulai dia banyak gol mampus. Kenapa tidak bisa diulang, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditanggulangi? Kenapa itu tangga batu? Bapak kita mati, tiba-tiba sakit, bapak kita mati. Itu tangga batu, Pak. Takdir dari Allah itu tangga batu. Nah, hubungan kita dengan tangga batu sesuai dengan adat. Kata adat mengatakan, bila kita kita langgar, maka tangga batu dengan izin Allah akan marah. Contohnya, bila satu negeri banyak maksiat, negeri ini akan timbul musibah kebakaran, kebanjiran, gempa bumi. Paham ya? Pasti sudah mau tindak lain dolan kalau hujan angin waktu. Sapo pulau dalam debat ini kata wak. Betul. Ada orang sudah belajar dengan alam. Nah itu tangga batu, kita terus dan dilanggar. Lebih parah lagi kalau tidak dihukum oleh negeri. Nah itu sumber hukum. Ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, ayat Allah yang ada di alam semesta sumber hukum. Orang menetapkan hukum disesuaikan dengan itu. Paham ya? Nah, yang kedua, cermin gedang nandak kabur. Itu sumber hukum. Cermin gedang nandak kabur itu kitab suci Al-Quran. Kenapa dikatakan cermin? Karena kitab suci Al-Quran yang 6.666 ayat itu dan 2 juta sekian huruf, lupa jumlahnya, itu sejak Nabi sampai hari ini tidak pernah dirubah. Zaman Nabi berapa ditimba? Berapa? Ditimba berapa zaman Nabi belum? Ditimba 1 zaman Nabi. Dapat sekarang bahasa itu juga titik. Kenapa dia dapat 3, 4, 5, 6 itu? Nah, ketidakberobahan ini dijadikan cermin dalam adat, dalam orang menentukan hukum. Artinya kalau mau buat hukum, harus hukum yang pasti, tidak bisa berubah-ubah. Maksudnya, kalau A balik hukuman ini, kalau B balik itu juga, kalau C balik itu juga, itu namanya cermin. Kalau ada si A balik hukum, ibu si B ada hukum ada itu cermin kabur. Oh ya? Kaping na terkensu namun cermin kabur, kaping na terkensu. Nah, jadi tidak tereh tangga batu tadi ayat suci dalam ayat Allah yang ada dalam alam semesta, ada dalam Al-Quran dan ayat Allah yang ada di alam semesta. Itu tidak tereh tangga batu tadi. Kemudian yang kedua, cermin yang dalam kabar kitab suci Al-Quran, kitab itu yang tidak pernah dirubah-ubah sampai hari ini, itu jadi cermin. Cermin dari hukum yang pasti, bukan kepastian hukum seperti negara. Kepastian hukum begini. Mau dulu hakim, ada amal yang ngayap ya ceno, mau hukum 3 bulan. Pindah ke Batu Raja, ada amal yang ngayap, mau hukum 6 bulan. Pindah ke Orang Bungung, ada amal yang ngayap, mau hukum tahun. Pindah Sulawesi, ada amal yang ngayap, mau hukum 2 bulan. Beda-beda. Menurut hatimu udah adil, dasar. Tapi menurut sistem hukum yang ada di negara Indonesia ini adil. Kenapa? Karena di dalam undang-undang KUHP itu pasal 12 menyebutkan hakim boleh menjatuhkan putusan dari maksimal ke minimal. Keteranganmu mau hakiman. Amalik ancamannya kalau maling ayat itu melanggar pasal 36
372 KUHP, ancamannya 5 tahun. Boleh banyak tugas bulan, boleh banyak tugas tahun, terserah mau gimana. Nah, itulah kepastian hukum. Bukan kepastian, bukan hukum yang pasti. Kalau hukum yang pasti, Nabi lah kata, walau Fatimah anak Rasulullah mencuri, potong tangan. Nah, artinya siapa? Siapa dia balik? Potong tangan. Nah, itu namanya hukum yang pasti. Nah, ya? Nah, itulah yang disebut dengan cermin gedang nandakan. Nah, yang ketiga, lantak dalam lantak goyah, kaping tak tergentu. Itu hadis Nabi, Bapak tahu. Hadis Nabi itu sumber hukum. Kalau tidak bisa mengubah hadis Nabi, apa lagi mana tidak? Mana wau beratawa, tidak bisa dirubah. Itu hadis Nabi. Disebut dalam adat lantak dalam lantak goyah. Lantak, cucuk dalam. Lantak dalam tak goyah. Makin dalam lantak makin tak goyah. Bukan goyang, goyah. Ingat, goyah itu artinya tidak kuat. Kalau goyang bergerak terus. Paham betul kan? Nah, kalau goyang gini itu goyang namanya. Kalau goyang cabut bisa. Tidak kuat itu artinya kalau goyang. Nah, lantak dalam lantak goyah. Kaping ditekan supaya kata kaping langsung. Kalau kamu lantak buat ampalok kata kami pernah buat ampalok pakai besi, pakai pangkol itu. Maksudnya apa waktu kita nukul lantak tadi itu supaya ada pecah. Nah, kalau langsung ini bisa pecah. Nah, itu dalam badan disebut lantak dalam lantak goyah kaping ditekan. Itu hadis Nabi. Sumber hukum hadis Nabi itu. Nah, jadi sumber hukum pertama ditentang tangga batu, yang kedua cermin dana kabur, yang ketiga lantak dalam lantak goyah kaping tidak tersentuh. Yang keempat kato mufakat. Kato mufakat itu sumber hukum. Misalnya begini, uliklah mulai di besok. Siapa yang tidak salat Jumat tanpa alasan, cukup dengan 20 kami siku. Kata keputusan masyarakat. Itu sumber hukumnya apa ada tadi? Kata mufakat. Apa yang disebut dengan kata mufakat? Kata mufakat itu dalam istilah ilmiahnya fakta sunser panda. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Fakta sunser panda. Dia pintar jadi bapak-bapak bahasa asing, bahasa Yunani ya. Kalau disebut apa itu kata mufakat? Fakta sunser panda. Orang lambang ketujuh dengan sebuah perjanjian yang dibuat secara sah. Karena harapan itu ke perjanjian nama itu. Sebenarnya itu perjanjian. Nah, perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Nah, itulah kata mufakat. Nah, kalau bahasa ada kata seorang dibulatkan kata bersama di pempekati mencari kata sebuah pipih tidak bersudut boleh dilayangkan, bulat tidak bersanding boleh digulingkan, ketemu kata sebuah diguncang tidak mempiawai, tidak diguncang tidak berkak, dia tidak mempiawai. Bulat kata dipakat, bulat di pembuluh bulat kata dipakat. Itu kan seluruh kuadatnya dalam bukunya tuh. Tinggal Bapak menghafalnya. Nah, itu kata mufakat. Paham ya? Kata mufakat. Yang keempat, yang kelima, tidak lapuk di hujan dak lekang lepan. Ini sumpah. Nenek moyang kita dulu di Bukit Sekotang sana digunting rambut orang berdarah putih, orang raja-raja digunting, lalu pemangku-pemangku adat digunting rambutnya, dicampur dengan cai kerbau setengah dua atau darah, lalu mereka bersumpah. Bunyi sumpahnya,
barang siapa mengurak ungkai yang telah dibuat di Bukit Sekuntang, terutama pucuk undangan 5, yang 4 tadi, kita kereta ngebal pucuk dan kebulan dalam tempat akan dimakan pisau kawi. Ada yang tidak pucuk di bawah tidak makan. Selama burung kentul hitam, selama ayah ini, selama burung gagak putih, gagak hitam burung kentul putih. Mati mapik, mati mawai, mati kering, mati ungkut, mati bau mut bayi. Kata yang tidak pucuk bawah dibakar di tengah lari kumbang. Takut ke tengah, kalau buku itu ada. Nah, maksudnya hukum adat yang sudah kita tetapkan itu dipakai terus. Kalau dipakai terus, dia tidak laku di hujan dan lekang depannya. Contohnya kayu. Sebatang kayu yang kedap, berapa tahun, 100 tahun umurnya. Kalau jadi hidup, tidak pernah laku. Yang laku punya batang. Yang hidup, tidak pernah. Kita bisa buktikan sekitaran kita. Kalau yang hidup, dia tidak akan pernah laku di hujan dan lekang depannya. Nah, begitulah hukum adat. Pasal jalan karena ditempuh, adat baru sebab dipakai. Kalau tidak dipakai lapu. Wah, mulai kalau dia kawin sumpah, tak hukum begitu lapu. Seolah-olah kau mulai ada badan. Itulah yang mengatakan mama nenek Pawedin dengan mama Pak Antura. Wah, mulai boleh kawin dengan ini rumah. Terkejut. Oh iya. Bukan maksudnya bukan di kontan. Induk sana nenek, induk sana bapak kan gitu. Itu kan. Namun, karena lapu. Seharusnya lapu dia babarui, kubal sesat. Itu. Nah, balik ke cerita kawan Sumbang tadi, menyimpang tadi. Kira-kira tahun 2019 mau pindah ke Jambi jadi Zaki. Telon lah sampai Mama Lina. Waktu itu Mama Pasura ada di Tengah Putri. Lalu mancaplah Wati kan. Pakata Wati, langsung ilo di pasiko. Dengar Malina. Pakata Malina, hei Wati, kenapa kau bantu? Ayo kata Malina. Buat angan kan, ya udah kan pipa dengan Rusia aja. Rusia kan hidup kan, nanya, ini patingan hidup. Waktu itu. Duduk kau tiga. Duduk. Betul lah kata itu kau tadi. Kau dah kau bantu dengan tarakus ni. Kau mama sana jantung Tamalina. Baru ni kata Siti Mahar kau kamar rakit nyala. Dengan kata nyala tu sudah yang rak melaju ke Sukaputri menyuai mama Pak Asura. Ya udah sini. Bawa nanya. Iyo nyala kalau kami pamak kawat dulu. Bau boleh kawin ke Siti Mahar. Mula kami perakit dan naik. Kumpul kami tengah kumpul kami naik. Ubah tutu asap aku. Bau boleh kawin. Itu terjadi di Menengai 70 tahun yang lalu. Sekarang lalapu. Dak disusah, dak diganti lagi. Kumal dan susah itu. Jadi itu tadi. Jadi adat baru kalau dipakai, jalan pasar kalau ditempuh, kalau tidak tempuh semak. Pada yang limon ya, yang limon dipaham sudah? Permisi, bukan merupakan pertanyaan. Setiap sesi, contohnya yang 5 selesai. Mohon bagi mungkin dari lembaga adat bertanya tentang 5 poin tadi. Mungkin dari kepala dusun bertanya tentang 5 poin itu tadi. Kita bagi tiga penanya. Mungkin dari ada unsur desa. Dari 5 pertanyaan tadi supaya kita lebih jelas. Kita bagi ruang pertanyaan. Mungkin dari. Langsung saja jawab. Ayo. Silakan. Mungkin cukup 3 penanya atau 4 penanya. Kelak kita masuk dengan poin lain tak pula. Ya, oke. Setuju. Kalau saya baru Pak bilang, mungkin apa diusul Pak Bila itu tadi
Ada yang pernah juga minta dengan Bapak Kepala Dusun, jadi kami minta suwak. Jadi para desa suwak, silakan bertanya dalam hal pucuk undang yang limo. Anak mano ben pada paham. Nah, silakan. Sambil makan pulgawa, mungkin mendo sampai itu tadi. Langsung kamu gitu makan pulgawa sambil tular apa?